Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan berupa nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam acara pelatihan public speaking dari grogi menjadi percaya diri. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang ketika disuruh gurunya untuk maju ke depan kelas, ada yang langsung minder, ada yang adem panas, atau mungkin ada yang gemeteran? Nah, itu namanya grogi teman-teman. Nah, kali ini pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit cerita, berbagi sedikit tips agar bisa merubah grogi itu menjadi percaya diri. Nah, bagaimana sih teman-teman? Yuk kita simak bersama yuk. Nah, teman-teman, sebenarnya grogi itu bukan penyakit loh. Grogi itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap manusia. Itu tandanya kalau kita itu adalah manusia biasa, bukan robot ya. Nah, bagaimana sih teman-teman agar kita bisa mengatasi grogi itu pada diri kita sendiri? Bahkan pembicara yang hebat sekarang itu dulu juga pernah mengalami grogi loh. Nah, tapi mereka bisa mengendalikan diri. Jadi grogi itu mereka kendalikan, bukan grogi yang mengendalikan mereka gitu. Nah, bagaimana sih teman-teman agar kita tidak grogi? Kita bisa percaya diri dalam presentasi di depan kelas atau mungkin public speaking di depan orang banyak. Nah, yang pertama adalah kita harus benar-benar menguasai materi gitu. Jadi ketika kita akan public speaking, nah kita itu kan punya materi yang akan disampaikan. Nah, itu harus benar-benar kita kuasai. Nah, ketika kita menguasai sebuah materi yang akan kita sampaikan, maka kita akan menjadi tenang gitu. Beda dengan ketika kita tidak menguasai materi yang akan kita sampaikan, pasti kita akan grogi, kita akan overthinking. Apa sih nanti? Gimana sih nanti kalau ada pertanyaan gini? Nah, ketika kita sudah menguasai materi, maka secara tidak langsung jiwa kita itu akan tenang gitu teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah penguasaan materi. Nah, selanjutnya selain kita menguasai materi, kita juga harus latihan teman-teman. Bisa nih latihan di depan cermin, kemudian di depan orang tua, di depannya kucing mungkin. Nah, itu bisa jadi itu bisa untuk jadi latihan. Yang penting ada yang mendengarkan gitu. Jadi latihan itu adalah uji coba, menguji mental kita, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum, bisa melatih mental dan juga keberanian kita gitu. Ketika kita sudah menguasai materi, sudah latihan, nah itu akan menjadi bekal kita untuk public speaking. Kemudian yang ketiga itu adalah ubah cara pandang nih teman-teman. Nah, ketika audiens itu selama ini audiens itu kan kita grogi ya. Grogi itu berarti menganggap audiens itu sebagai musuh. Nah, kita ubah cara pandang kita, bagaimana audiens ini adalah sebagai teman kita. Jadi ketika kita memandang audiens itu sebagai teman, maka kita akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih gitu. Kita kayak ngobrol sama teman sendiri gitu. Nah, yang keempat itu adalah percaya diri dan nikmati momennya. Ketika kita sudah membangun rasa percaya diri pada diri kita sendiri, sudah santai, sudah menikmati momen, maka semua akan berjalan dengan lancar. Ketika ada pertanyaan, kita bisa menjawab karena bisa menguasai materi. Kemudian kita menganggap audiensnya teman, ya kan? Kemudian kita santai, kita rileks, maka semuanya akan terlihat tenang dan grogi itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu teman-teman semuanya. Jadi public speaking itu adalah bukan soal siapa yang pandai ngomong, pandai berbicara, tetapi siapa yang berani mencoba gitu. Dan yang awalnya gemetar, kita bisa menjadi tegar, dan yang awalnya grogi, kita menjadi inspirasi gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau disuruh maju ke depan, berani ya.
hilangkan grogi-grogi itu, ya kan? Kita harus percaya diri, kita harus menguasai keadaan, kita harus bermental kuat, kita harus berani gitu. Terima kasih teman-teman, tetap semangat ya, tetap percaya diri, dan kalau grogi datang sambut aja dengan senyum gitu. Mungkin itu saja dari kami, dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.